Indonesia, Mei 1998. Bank-bank kolaps. Nilai rupiah terjun bebas. Cadangan devisa hanya cukup untuk bertahan 3 minggu. Perusahaan bangkrut, pengangguran melonjak, harga kebutuhan pokok melambung. Demonstrasi meledak di mana-mana. Jakarta terbakar. Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia jatuh ke titik nol. Saat Indonesia terombang-ambing di jurang kehancuran, seorang pemimpin dengan visi besar muncul untuk menyelamatkannya. Dialah B.J. Habibie, seorang insinyur jenius yang tiba-tiba harus memegang kendali negara di masa tergelapnya. Banyak yang meragukannya, tapi dalam waktu 17 bulan yang singkat, dia berhasil menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936, B.J. Habibie tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan dan nilai-nilai agama. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah seorang ahli pertanian asal Gorontalo yang memiliki darah Bugis Gorontalo. Sebagai anak keempat dari 8 bersaudara, Habibie kecil dikenal cerdas dan tekun. Di usia 3 tahun, ia sudah lancar membaca Al-Quran, sebuah bukti kejeniusannya sejak dini. Namun, pada usia 14 tahun, cobaan besar datang. Sang ayah meninggal dunia. Kepergian ayahnya bukan hanya duka, tetapi juga titik balik yang mengubah arah hidup Habibie selamanya. B.J. Habibie adalah sosok yang sangat dihormati di dunia kedirgantaraan, berkat terobosan-terobosannya yang mengubah wajah industri pesawat terbang dunia. Ia mengembangkan teknologi sayap fleksibel yang memungkinkan pesawat menjadi lebih ringan, lebih lincah, dan lebih hemat bahan bakar. Sebuah konsep revolusioner yang kini menjadi standar dalam penerbangan modern. Tak hanya itu, Habibie juga merumuskan teori tentang crack propagation, yakni bagaimana retakan mikro dalam struktur pesawat bisa menyebar dan berpotensi menyebabkan kerusakan fatal. Dari sana lahirlah formula yang dikenal sebagai Habibie Factor, yang merevolusi cara para insinyur di seluruh dunia menghitung kekuatan dan daya tahan pesawat. Formula ini masih digunakan hingga hari ini di berbagai industri penerbangan global. Habibie pun tercatat memiliki puluhan hak paten internasional. Riset-risetnya dimuat dalam jurnal teknik paling bergengsi di dunia, dan ia dikenal luas sebagai ilmuwan jenius yang mampu memadukan kecepatan berpikir, kedalaman analisis, dan ketepatan matematika. Ketika Habibie menjadi presiden, nilai tukar rupiah sempat anjlok ke angka Rp16.800 per dolar. Kondisi ini membuat harga-harga melambung tinggi, perusahaan bangkrut, dan rakyat semakin terpuruk. Tapi dengan langkah-langkah cerdas, Habibie berhasil menurunkan nilai tukar rupiah hingga stabil di kisaran 7.385 per dolar dalam hitungan bulan. Caranya, dengan mengembalikan kepercayaan publik dan investor melalui transparansi serta kebijakan ekonomi yang tegas. Sebelum Habibie berkuasa, pers dikontrol ketat oleh pemerintah. Tapi ia mengambil langkah berani dengan mencabut kebijakan sensor dan memberikan kebebasan bagi media. Akibatnya, demokrasi mulai tumbuh subur di Indonesia. Rakyat bisa berbicara lebih bebas, media bisa mengkritik pemerintah tanpa takut, dan inilah awal dari era reformasi yang sebenarnya. Di tengah masa transisi yang penuh tantangan, B.J. Habibie mengambil langkah berani untuk mengubah sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu kebijakan terpenting yang ia terapkan adalah otonomi daerah. Sebelumnya, hampir semua keputusan politik, ekonomi, dan administrasi dikendalikan oleh pemerintah pusat. Namun, Habibie menyadari bahwa sistem ini membuat daerah-daerah di Indonesia berkembang tidak merata. Oleh karena itu, ia mendorong lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dengan kebijakan ini, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kendali lebih besar dalam mengelola sumber daya,
menetapkan kebijakan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan lokal. Inilah salah satu warisan besar B.J. Habibie, membangun fondasi bagi Indonesia yang lebih demokratis dan desentralistis. Salah satu warisan terbesar Habibie adalah memastikan transisi ke demokrasi berjalan lancar. Ia menyiapkan pemilu pertama pasca Orde Baru yang berlangsung dengan lebih jujur dan adil. Tidak hanya itu, ia juga membatasi masa jabatan presiden agar Indonesia tak lagi jatuh ke tangan pemimpin otoriter. Keputusan paling kontroversial dari Habibie adalah memberikan kesempatan bagi Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum. Meski menuai banyak kritik, langkah ini membuktikan komitmen Habibie terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Di balik kejeniusannya, Habibie adalah sosok yang sangat religius. Ia selalu percaya bahwa ilmu pengetahuan dan agama harus berjalan beriringan. Dalam banyak kesempatan, ia menegaskan bahwa keberhasilannya tidak lepas dari doa dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sering mengatakan bahwa ilmu yang dimiliki manusia hanyalah titipan dan harus digunakan untuk kepentingan umat. B.J. Habibie hanya menjabat sebagai presiden selama 1 tahun 5 bulan, tapi dalam waktu singkat itu, ia berhasil menstabilkan ekonomi, membuka jalan bagi demokrasi, dan membawa Indonesia keluar dari keterpurukan. Ia adalah bukti bahwa seorang pemimpin tak perlu waktu lama untuk menciptakan perubahan besar. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Habibie? Bahwa krisis bukan akhir dari segalanya. Dengan kecerdasan, kerja keras, dan keberanian mengambil keputusan, kita bisa mengubah keadaan.